Pernah ngebayangin gak sih, cuma gara-gara satu email yang kelihatannya resmi, kemudian salah klik, data kantor bisa bocor. Di instansi keuangan negara, satu kelemahan kecil ini bisa menyebabkan dampak yang super fatal. Halo, kenalin aku Sonia. Di video kali ini, kita bakal ngebahas satu studi kasus hipotetik tentang keamanan data siber di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih. Fokus utama kita, ancaman spear phishing di bagian kepegawaian. Yuk kita bahas akar masalah, dampak, sampai solusinya. Keamanan siber itu bukan cuma soal pasang antivirus atau ganti password secara rutin. Di instansi keuangan dikenal sebagai gimana Fiskus menjaga kepercayaan publik. Kita menggunakan standar NIST sebagai acuan, yaitu mulai dari cara kita mengenali risiko, melindungi aset, hingga memulihkan sistem jika terjadi serangan dan gangguan. Ingat, data kita juga dilindungi loh secara hukum oleh UU Pelindungan Data Pribadi. Mari kita masuk ke studi kasusnya. Bayangkan, di bagian kepegawaian KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih, ada seorang pegawai yang menerima email yang terlihat sangat resmi tentang pembaruan data profil. Di dalamnya ada link yang mengarahkan ke halaman login palsu. Inilah yang kita sebut sebagai spear phishing. Tujuan spesifiknya mencuri kredensial akun kedinasan untuk mengakses data internal yang sensitif. Nah, kenapa sih serangan ini bisa berhasil? Yang pertama pastinya human error. Pelaku sekarang makin jago banget untuk meniru gaya bahasa dan logo resmi. Yang kedua, tingkat kesadaran yang belum merata. Banyak sekarang yang masih berpikir keamanan siber ini hanya untuk orang IT aja, padahal enggak kan. Dan yang ketiga, adanya rasa takut untuk melapor. Padahal kecepatan pelaporan ini adalah kunci mitigasi. Nah, untuk mengatasinya, kita nggak bisa cuma pakai satu cara aja. Kita butuh kombinasi 3 pilar utama. Yang pertama people, yang kedua proses, dan yang terakhir teknologi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pilar pertama adalah people atau manusia. Instansi keuangan punya Kemenq Learning Center atau KLC untuk e-learning wajib pegawai. Selain itu, in-house training atau IHT juga dilakukan secara berkala. Administrator sistem juga bisa sharing langsung tentang ancaman nyata yang sering terjadi di kantor. Intinya, kita harus bangun budaya sadar cyber di setiap klik yang kita lakukan. Selanjutnya, proses dan teknologi. Dari sisi proses, kita terapkan SOP yang ketat dan prinsip least privilege, artinya akses hanya bisa diberikan untuk orang yang sesuai dengan tugasnya. Dan dari sisi teknologi, wajib hukumnya memakai MFA atau Multi-Factor Authentication. Jadi, meskipun password dicuri, akun tetap aman karena ada kode verifikasi tambahan. Jangan lupa juga soal enkripsi data. Nah, gimana kalau sudah terlanjur kena? Jangan panik. Langkah pertama, lapor cepat ke administrator sistem. Yang kedua, ganti password langsung dan matikan semua sesi login aktif. Yang ketiga, tim IT nantinya akan melakukan investigasi melalui log aktivitas untuk melihat data apa saja yang terdampak. Dan yang terakhir, jadikan insiden ini untuk bahan evaluasi untuk perbaikan SOP. Apa dampaknya kalau dibiarkan? Sekarang kita bicara soal CIA triad. Confidentiality terancam karena data wajib pajak bisa bocor. Yang kedua, integrity rusak jika data dimanipulasi oleh peretas. Dan yang terakhir, availability terganggu kalau sistem terkena ransomware yang mengunci semua dokumen kerja kita. Belum lagi kalau ada risiko hukum sesuai UU PDP, mulai dari sanksi administratif sampai pidana. Dan yang paling mahal harganya adalah reputasi. Sekali kepercayaan masyarakat hilang, akan sangat sulit untuk membangunnya kembali. Jadi, udah paham kan kalau keamanan data adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan sinergi antar manusia, proses yang benar, dan teknologi yang kuat, kita bisa menjaga integritas keuangan negara. Keep it secure, keep it slay. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, saya sangat terbuka untuk berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di studi kasus lainnya. Bye-bye.